Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita ada di segmen Kreatif Arya, sebuah solusi terpadu layanan agrikultur di Indonesia. Ini beberapa waktu yang lalu mencatatkan pendanaan pemirsa. Nah, kita akan simak informasi selengkapnya berikut ini. Pendanaan ini juga diikuti oleh investor di bidang agrikultur dan logistik seperti Triputra Group, Michael Sampurna, Arkana Ventures, GK Plug and Play, dan investor strategis lainnya. Arya merupakan perusahaan agritech yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta hasil panen melalui penggunaan drone dan solusi Internet of Things, sekaligus membantu pencegahan dan prediksi solusi agrikultur kepada para petani dan perkebunan dalam skala besar. Komitmen dan kepercayaan ini diwujudkan oleh Arya melalui pendanaan yang didapatkan untuk terus mengembangkan jaringan infrastruktur dan secara cepat membentuk titik distribusi pada 17 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjangkau pasar potensial, memudahkan pembelian armada drone dalam jumlah besar, serta mengembangkan aset kunci Internet of Things berupa teknologi pelacakan, sehingga menghadirkan nilai tambah dan juga dampak bermakna bagi para pelanggan Arya. Dengan pendanaan ini, Arya turut meluncurkan aplikasi pertamanya, Arya Tani, sebagai one-stop solution bagi B2C yang memberikan layanan agrikultur yang terintegrasi. Aplikasi ini mengembangkan teknologi Internet of Things dan konektivitas untuk meningkatkan produktivitas pada perkebunan skala besar di Indonesia. Lantas, semenarik apa potensi bisnis Arya? Simak perbincangan selengkapnya dalam segmen Kreatif kali ini. Ya, untuk membahas tema kita hari ini, bertani pakai drone ala startup, sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Yosa Rosario, beliau adalah Chief Operation Officer dari Arya. Selamat pagi Mas Yosa. Selamat pagi. Ya, apa kabar Mas Yosa? Ya, baik. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Mas Yosa, mungkin Anda bisa share sedikit apa sih yang menginspirasi pendirian dari Arya? Ya, jadi kami Arya terbentuk karena kita tuh melihat bahwa industri pertanian di Indonesia itu udah mulai ditinggalkan. Banyak remaja itu pergi ke kota untuk mendapatkan penghasilan atau penampilan yang lebih baik. Nah, di sini kami ngerasa bahwa di sini kami perlu melakukan sesuatu. Nah, kami berharap kami bisa menciptakan sebuah perubahan di industri pertanian perkebunan di Indonesia yang dimana regenerasi petani di Indonesia itu sudah turun. Yang akan diprediksi bila mana hal ini terus terjadi, maka di tahun 2060 Indonesia akan kehabisan petani muda. Dan bila mana pertanian di Indonesia itu tidak ada petaninya lagi, maka Indonesia akan kehilangan sumber pangan. Dan bila mana ini terjadi, ya kita pikir ini akan menjadi sebuah krisis pangan. Dan bila mana krisis pangan ini terjadi, akan memungkinkan Indonesia menjadi tidak stabil, terjadi inflasi dan sebagainya. Jadi ya kami merasa bahwa ini waktu yang tepat untuk melakukan regenerasi petani muda di Indonesia, begitu. Lebih ke meregenerasi petani muda di Indonesia. Lantas sejauh mana pemilihan drone gitu ya bisa memberikan efek efisiensi yang signifikan? Ya, jadi begini. Kenapa sih kok kita milih drone untuk alat pendukung industri pertanian di Indonesia? Karena pertanian di Indonesia ini terbukti cukup efektif untuk menggunakan drone untuk menjadi alat bantunya. Gini, pertanian itu membutuhkan tenaga manusia yang cukup banyak. Yang biasanya itu sehari itu bisa diselesaikan oleh manusia itu 1 hektar per hari. Cuman problemnya, lahan pertanian dan kebutuhan pangan di Indonesia itu lebih dari itu, sehingga kita membutuhkan mekanisasi. Nah, alat mekanisasi yang kita gunakan di sini adalah menggunakan drone tipe spray yang kita gunakan di sini. Di mana kegiatan menggunakan drone tipe spray ini mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang awalnya 1 hektar per hari, kita bisa memaksimalkan menjadi 15 hingga 20 hektar per hari. Wow. Selain itu, penggunaan drone di Arya ini memaksimalkan untuk penggunaan air, karena air juga adalah salah satu alasan penggunaan drone menjadi lebih efektif. Yang awalnya penyemprotan itu dibutuhkan 100 hingga 300 liter air, dengan drone spray kita cukup
membutuhkan 30 sampai 50 liter air, sehingga kita bisa memaksimalkan sumber daya yang lain untuk kegiatan yang lainnya, begitu. Ya, artinya yang Anda sampaikan ini adalah perbandingan antara metode bertani konvensional dengan metode bertani dengan menggunakan drone gitu ya. Tapi ada Benar. nggak challenge ataupun mungkin ada kekurangannya nggak ketika bicara mengenai metode bertani dengan menggunakan drone? Iya, tentu ada. Jadi pertanian konvensional itu kan ya adalah sebuah pertanian yang sudah kita jalankan dari waktu yang lama ya. Nah, tapi eh, dengan menggunakan ini tuh kita perlu mengedukasi lagi. Jadi dengan kita menggunakan peralatan jenis baru ini, kita melakukan edukasi terkait ini ada peralatan baru nih, kita akan coba nih untuk diterapkan di area-area ini dan membuktikan bahwa hasilnya benar-benar berhasil. Nah, hal-hal tersebut itu kita sangat butuhkan untuk bisa membuktikan ke petani-petani yang sebelumnya menggunakan alat-alat yang umum ini. Sehingga target kami sih dengan adanya Arya, kami bisa melakukan edukasi market menggunakan alat-alat pertanian, mekanisasi pertanian, agar hasilnya bisa lebih optimal dan maksimal, sehingga menghasilkan kualitas pertanian yang lebih baik, begitu. Oke, Anda bilang tadi kalau biasanya secara konvensional bisa diselesaikan sehari gitu ya, 1 hektar ya? Iya, Menggunakan konvensional. drone bisa 15 hektar. 15, benar. Oke, lantas akankah metode bertani ala Arya ini nanti bisa menjadi metode bertani yang memang efisien gitu ya, tapi tanpa mengesampingkan tentunya serapan SDM di pertanian? Mas Yosa, dari metode yang Anda tadi sudah sampaikan, metode bertani ala Arya dengan menggunakan drone, ini bagaimana metode tersebut dapat menjadi metode bertani yang efisien tanpa mengurangi serapan di sektor pertanian, Mas Yosa? Serapan SDM Iya. ya? Ya. SDM, memang itu adalah rasa takut yang dimunculkan pas waktu ngomongin tentang teknologi masuk desa. Tapi sebenarnya secara kenyataannya justru tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan ini tuh kurang. Dan kurangnya tenaga kerja ini salah satu penyebabnya adalah ketidaktertarikannya generasi muda untuk industri perkebunan pertanian di Indonesia. Nah, karena itu Arya hadir, di mana kita mau menerapkan teknologi untuk implementasi industri pertanian perkebunan di Indonesia. Nah, dengan adanya Arya, kami berharap itu bisa menjadi pelopor untuk bisa mendapatkan regenerasi petani muda di Indonesia. Karena sebelumnya itu anak muda itu sudah tidak tertarik lagi untuk melakukan industri pertanian perkebunan di Indonesia. Apalagi stigma bahwa kalau misalnya udah sukses nanti jangan jadi kayak bapak ya, jangan jadi petani. Nah, kami enggak, kami ingin merubah untuk memasukkan anak muda tertarik lagi pada industri perkebunan pertanian di Indonesia. Karena ya pertanian itu memang seharusnya itu sehebat itu, setinggi itu, karena semua orang butuh hasil tani untuk makan dan segala macamnya. Begitu sih menurut kami. Oke, Jadi kami berencana untuk menciptakan tenaga kerja dari Arya ini. nah sejauh Begitu, ini siap, Naf. perkembangannya seperti apa untuk Arya? Sudah menjangkau ke wilayah mana saja dan berapa drone yang sudah Arya operasikan atau miliki sejauh ini? Oke, dari jumlah drone yang sudah Arya miliki, saat ini kita sudah mengoperasikan sekitar 75 unit drone. Di mana ya sekitar 75 unit drone, di mana itu mendukung dari kegiatan spraying, mapping, sama investigasi. Nah, selain itu kami juga sudah tersebar. Yang kami lakukan udah mulai dari Aceh hingga Sulawesi Selatan. Kami sudah memiliki cukup banyak tim untuk menyebarkan dan udah merekrut tenaga kerja lokal di daerah-daerah tersebut. Sehingga kami memaksimalkan masalah pemanfaatan teknologi dan sumber tenaga kerjanya. Begitu. Oke, tadi spraying, mapping, kemudian apa lagi Mas Arya? Mas Yosa? Investigasi, kegiatan inspeksi dan investigasi. Oh, oke, Iya. bisa dilakukan. Jadi selain kita melakukan kegiatan, ya, selain spraying, kita juga menginspeksi terkait kesehatan tanamannya juga, begitu. Oke, artinya untuk penanaman bibit dilakukan masih secara manual gitu ya? Penanaman bibit saat ini memang masih dilakukan secara manual, tapi dalam waktu dekat kami juga sudah mempersiapkan untuk penanaman bibit secara otomatis. Begitu. Kami sudah mulai mengembangkan ke arah traktor otonomusnya juga. Oh, oke. Baik. Biasanya perkebunan mana yang menggunakan jasa ataupun teknologi yang diberikan oleh Arya ini?
Yang paling besar di pertanian dan perkebunan. Untuk pertanian yang pasti beras. Beras ini kami sudah meletakkan tim-tim di lumbung pangan Indonesia, lumbung pangan tani Indonesia, yaitu di Aceh, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Di beberapa daerah tersebut sudah sangat optimal. Lalu kami juga optimalkan juga di Jawa, di Ngawi, terus Cianjur, dan daerah Jawa Timur lainnya. Lalu untuk perkebunan, kami juga mengoptimalkan juga di kegiatan yang berhubungan sama ini, akasia. Karena akasia membutuhkan perawatan juga menggunakan drone spray, dan ternyata di sana juga sangat efektif untuk menanggulangi dan memitigasi hama penyakit begitu. Baik, oke. Sebetulnya kami masih ingin berbincang bersama Mas Yosa, tapi waktunya terbatas. Mas Yosa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Arya. Semoga akan ada banyak sekali manfaat-manfaat yang dirasakan oleh petani yang ada di Indonesia, yang petani-petani muda dan juga sektor pertanian secara keseluruhan begitu ya, dan juga perkebunan. Sampai jumpa, Mas Yosa. Selamat pagi. Sampai jumpa, terima kasih, Aiki. Oke, sayang sekali ya kita tidak bisa memandang wajah Mas Yosa karena ada persoalan teknis pemirsa, tapi semoga apa yang kami bahas bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan terima kasih sudah menyaksikan Power Breakfast kurang lebih 90 menit kali ini. Dan saya Prisa Somodatu. Dan saya Wiki Adrian. See you in the morning.